Anak penjual kerupuk ditangkap kasus Dari jambret. foto CCTV dan foto muka anak kita berbeda. Polrestabes gelar reka ulang keributan libatan oknum polisi. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya di program Berita Borgol. Berbagai informasi menarik seputar kriminal yang terjadi di Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Yohannes Mir, inilah Borgol selengkapnya. Polsek Ilir Timur 1 Palembang meringkus pelaku penjambretan di Jalan Dwi Kora, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang yang sempat viral di media sosial 20 Juli 2021 lalu. Orang tua pelaku yang kesehariannya menjual kerupuk keliling menduga polisi salah tangkap terhadap anaknya. 3 wanita penjual kerupuk keliling ini mendatangi Mapolda Sumsel terkait penangkapan pelaku jambret di Jalan Dwi Kora, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang 20 Juli 2021 lalu. Aksi penjambretan tersebut sempat viral di media sosial. Ketiga wanita ini merupakan orang tua 2 pelaku jambret yang ditangkap Polda Sumsel, menangis meminta polisi membebaskan anak mereka, Nopri Febrian dan Frans Sinatra yang ditangkap Polsek Ilir Timur 1 Palembang. Mereka menunjukkan bukti foto hasil print dari rekaman CCTV. Mereka menilai polisi salah tangkap terhadap Nopri Febrian. Saat kejadian, Nopri Febrian mengalami kecelakaan, terjatuh dari sepeda motor dan bukan melakukan aksi kejahatan jambret. Kami tidak tahu, Pak. Anak kami tuh, sedangkan anak kami tuh habis kecelakaan, Pak. Dia balik pegawai, sama kawannya waktu dia balik, dia kecelakaan. Nah, jadi pas ketiga hari dia kecelakaan dia masih bengkak galau kencot, meluko. Datangnya dia sorenya itu dimbek oleh kepolisian. Propam Polda Sumsel akan menelusuri dan mempertanyakan kebenaran perkara tersebut. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Polrestabes Palembang menggelar reka ulang menghadirkan seorang oknum polisi yang terlibat dalam keributan di tempat hiburan malam. Dari reka ulang yang berlangsung 23 adegan memperlihatkan jika korban sempat dikeroyok dan dianiaya dengan senjata api. Kasus pengeroyokan yang terjadi di tempat hiburan malam Mansion Eksekutif Klub Palembang pada Minggu 26 September 2021 berbuntut panjang. Polrestabes Palembang menangkap oknum polisi Polda Sumsel berinisial R yang terlibat pengeroyokan dan penganiayaan. Untuk mengetahui peran pelaku R, penyidik unit pidana umum Polrestabes Palembang menggelar reka ulang dengan menghadirkan para saksi. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, petugas melakukan reka ulang di depan Mapolrestabes Palembang. Dalam reka ulang yang berlangsung 23 adegan, peran pelaku oknum R, oknum polisi Polda Sumsel, hanya terlibat pada adegan ke-18 dan 20 saat pelaku mengeluarkan senjata dan menembakkan ke udara. Setelah melepas tembakan, pelaku juga memukul kepala korban dengan senpi yang melukai pelipis korban. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Triwahyudi menyatakan, dari hasil reka ulang, pelaku R, oknum polisi telah melakukan penganiayaan terhadap korban. Senjatanya sudah kita cek, senjatanya airsoft gun. Airsoft gun dia memang menembakkan ke atas, dan dari beberapa saksi juga sudah menjelaskan bahwa bukan seperti bunyi letusan senjata kayak organik ya polisi. Untuk senjata yang digunakan pelaku bukan senjata organik atau rakitan, melainkan senjata jenis airsoft gun. Kondisi korban saat ini telah membaik, sementara oknum polisi yang terlibat penganiayaan akan diproses hukum. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. 4 orang oknum pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Oki melakukan pungli kepada sopir truk viral di media sosial. Aksi pungli tersebut direkam dan disebar sopir truk korban pungli. Para pegawai ini pun langsung dicopot dari jabatannya. Yang minta duit itu? Nggak tahu, saya pakaian di
Aksi 4 orang pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Oki saat melakukan pungli kepada sopir truk viral di media sosial. Ulah pungli para oknum pegawai Dinas Perhubungan ini sempat direkam salah satu sopir truk yang menjadi korban pungli. Pungli dilakukan dengan modus mempertanyakan surat kelengkapan kendaraan. Meski surat kendaraan lengkap, namun tetap meminta sejumlah uang kepada sopir yang melintas di Jalan Sepucuk Kayu Agung. Aksi pungli dilancarkan tidak hanya pada malam hari, tetapi juga pada siang hari. Keempat oknum pegawai Dinas Perhubungan ini langsung diberhentikan karena bukti yang ada ternyata sudah 6 kali melakukan hal yang serupa. Dalam beberapa hari ini kita mendapatkan laporan terkait ada oknum pegawai Dinas Perhubungan Oki, khususnya yang di lapangan itu melakukan pungli. Jadi di situ kami mendapatkan ada beberapa anggota yang memang betul-betul melakukan pungli terhadap supir truk. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Oki, Antonio Ramadan, mengingatkan para pegawai Dinas Perhubungan lainnya untuk tidak melakukan ulah yang menyimpang jika tidak ingin mengalami nasib yang sama dipecat sebagai pegawai. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Suami tega libatkan istri dalam perampokan. Sesaat lagi tetap di Pokok. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lu. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat
untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang meringkus pasangan suami istri yang melakukan perampokan terhadap seorang pria di hotel. Modus pelaku dengan mengumpan sang istri menjadi pekerja seks komersial. Apriani, seorang ibu rumah tangga yang melakukan perampokan terhadap seorang pria di salah satu hotel di kota Palembang ini tak berkutik saat kamar hotel yang disewanya didatangi oleh Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang. Pelaku ditangkap saat sedang melayani pria hidung belang di salah satu kamar hotel. Awalnya, pelaku sempat mengelak telah melakukan perampokan. Setelah ditunjukkan salah satu saksi, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Usai menangkap Apriani, polisi kemudian mengembangkan kasus dan menangkap suami Apriani bernama Hendri Putra. Suami pelaku ditangkap saat sedang mengendarai sepeda motor bersama anaknya. Selain menangkap pasangan suami istri, polisi juga menangkap salah satu pelaku lagi yang bertugas sebagai penjual motor hasil kejahatan. Keterangan Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Triwahyudi menyatakan modus yang dilakukan oleh pelaku yakni dengan cara membuka layanan prostitusi melalui aplikasi chatting. Setelah mendapatkan pelanggan, Apriani kemudian melayani kebutuhan biologis korban di salah satu kamar hotel sesuai dengan harga yang disepakati. Usai berkencan, Apriani kemudian meminta uang tambahan kepada korban dan mengancam akan berteriak jika korban tidak memenuhi. Korban yang panik kemudian pergi ke ATM untuk mengambil uang tambahan. Saat kembali ke kamar hotel, dua pelaku lain, yakni suami pelaku dan temannya, langsung mengambil dompet korban dan membawa kabur sepeda motor korban. Korban yang merasa dirampok kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Aksi kejahatan pelaku diketahui telah dilakukannya berulang kali terhadap korban lainnya dengan modus yang sama. Dan sudah ada kawannya perempuan ini juga. Terjadilah keributan sebentar, terus salah satu kawanan korban ini yang perempuan mengeluarkan senjata tajam. Dia mengaku sebagai suaminya, ya, suaminya si perempuan ini. Seolah tidak terima, jadi ribut-ribut. Akhirnya uang diambil, HP juga sempat diambil. Untuk korban disuruh suruh pergi. Kemana motornya kau jual? Pelaku terancam pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. 1 dari 5 pelaku perampokan disertai penganiayaan dan pemerkosaan terhadap pasangan suami istri di Kabupaten Empat Lawang diringkus setelah 4 bulan lebih diburu polisi. Tersangka terpaksa dihadiahi timah panas karena melawan dan mencoba kabur saat hendak ditangkap. Tersangka Rambo Andores, warga desa Tanggarasa, Kecamatan Sikap Dalam, digelandang tim elang Satuan Reserse Kriminal Polres Empat Lawang ke Mapolres Empat Lawang setelah dibekuk di kediamannya. Tersangka ditembak di bagian kakinya karena melawan dan mencoba kabur saat proses penangkapan. Tersangka ditangkap karena keterlibatannya bersama 4 rekannya yang masih buron melakukan perampokan disertai pemerkosaan terhadap pasangan suami istri Muhyiddin dan istrinya Indika Erni, warga desa Rantau Dodor, Kecamatan Pendopo Barat, Empat Lawang, 3 Juli 2021 lalu.
Kronologis kejadian berawal saat korban sedang berada di pondok kebun, didatangi 5 tersangka yang mengenakan penutup muka dan langsung mencekik, kemudian memborgol korban dan mengikat kaki korban. Korban yang tak berdaya kemudian dipukul dengan kayu dan dibacok hingga mengalami luka di bagian leher. Telinga dan jari tangan hampir putus. Tak cukup sampai di situ, salah satu pelaku menyeret istri korban keluar pondok, kemudian dengan biadabnya memperkosa istri korban. Bapak, didatangi rombongan tuh. Orang berapa, Pak? Terus ngomong apa langsung, Pak? Rombongan tuh. Langsung apa? Kasat Reskrim Polres 4 Lawang AKP Muhammad Tohirin menyatakan pihaknya masih memburu keempat tersangka lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Korban mengalami kerugian berupa 1 unit sepeda motor, uang tunai Rp700.000 dan 200 kg biji kopi yang dibawa kabur kawanan pelaku. Tersangka sendiri ada 5 orang, namun yang 4-nya masih dalam pengejaran, namun untuk identitasnya sudah kita ketahui, tinggal menunggu tempat keberadaan. Tersangka kita kenakan pasal berapa ya? Untuk tersangka kita kenakan pasal 365 dengan ancaman 12 tahun penjara. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 365 KUHP dan terancam hukuman 12 tahun kurungan penjara. Dari 4 Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Polres Oku Selatan menggelar rekonstruksi kasus pemerkosaan yang disertai pembunuhan terhadap bocah di bawah umur yang terjadi beberapa waktu lalu. Rekonstruksi dilakukan untuk melengkapi berkas perkara pemeriksaan pelaku. Rekonstruksi kasus pemerkosaan disertai pembunuhan bocah perempuan berusia 12 tahun dan masih duduk di bangku sekolah dasar ini diperagakan tersangka Wahyu Mulyono, tetangga korban. Rekonstruksi digelar di aliran sungai Saka Selabung Waibulan, Kelurahan Bumi Agung, Kecamatan Muara II, dipimpin Kapolres Oku Selatan AKBP Indra Aryayuda. Rekonstruksi yang juga menghadirkan 6 saksi, mulai dari awal kejadian hingga penemuan jasad korban di aliran sungai Saka Selabung oleh warga. Pelaku Wahyu Mulyono memerankan sendiri adegan, sedangkan korban diperankan menggunakan boneka. Kapolres Oku Selatan AKBP Indra Aryayuda menyatakan dalam rekonstruksi tersangka Wahyu Purnomo memeragakan sebanyak 46 adegan yang dilakukannya saat memperkosa dan membunuh korban pada Selasa 26 Oktober 2021 lalu. Dalam rekonstruksi terlihat jelas pelaku terbukti secara nyata melakukan pemerkosaan dan pembunuhan dengan cara disetrum. Korban kemudian dibenamkan di sungai dan dihanyutkan ke aliran sungai. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain faktor keselamatan, kemudian juga mempertimbangkan bagaimana kondisi psikis dari keluarga korban dan juga dari warga masyarakat sekitar. Jadi memang dapat dilakukan di mana saja. Pelaku terancam pasal berlapis dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara dan pasal 338 KUHP. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Kakek 16 cucu terlibat jaringan narkoba lintas provinsi. Sesaat lagi, tetap di Porko. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya
dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak Jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. 6 kurir narkoba lintas provinsi dibekuk Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan di lokasi berbeda. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan dengan total sabu seberat 492,9 gram dan salah satu pelaku seorang kakek dengan 16 cucu. Keenam pelaku kurir narkoba ini ditangkap Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan di lokasi berbeda dan diketahui merupakan kurir sabu lintas provinsi. Dari tangan keenam kurir, polisi mengamankan narkoba dengan total hampir setengah kilogram sabu. Salah satunya kakek berusia 63 tahun yang mempunyai 16 cucu, nekat menjadi kurir sabu karena butuh uang untuk pulang ke Provinsi Lampung. Kakek Mulki kesehariannya sebagai sopir angkot bersama kedua rekannya membawa sabu dari kota Medan tujuan kota Palembang, mengaku diupah seseorang untuk mengantarkan sabu.
Mulki mengaku menjadi penumpang bus lintas provinsi membawa sabu dengan upah sebesar 10 juta rupiah dan mendapat bagian 3 juta rupiah. Mulki rencananya akan pulang ke kampung dari Medan tujuan Lampung. Oke, dari 10 juta Bapak dapat berapa nih? 3 juta, Pak. Dapat 3 juta. Ini sekarang umur berapa nih? 63, Pak. 63. Kenapa mau? Ya berhubung kita nggak ada uang, Pak. Butuh uang kemarin. Kabak Binopsnal, Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan, Kompol Dwi Utomo menyatakan hampir setengah kilogram sabu disita dari tangan ke-6 kurir. Salah satunya kakek dengan 16 cucu. Dari pengakuannya, butuh uang untuk pulang ke Provinsi Lampung. Ya kondisi ekonomi mau balik, ya toh nggak ada uang, ya tapi dengan cara membawa narkoba. Oke, di upah berapa nih, Bang? Kalau untuk upah dapat 10 juta. Bagi sama temannya, Bang? Ya. Ke-6 kurir sabu ini terancam pasal 114 dan 112 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman maksimal seumur hidup penjara. Dari Palembang, Deng Daus, iNews melaporkan. Jalan Ras Polda Sumatera Selatan menggerebek pelaku kepemilikan senjata api rakitan. Polisi mengamankan 2 pucuk senpira jenis laras panjang dan revolver beserta pelaku jenis amunisi. Polisi juga mengamankan paket sedang sabu siap edar. 2 pelaku kepemilikan senjata api rakitan ini langsung dibawa ke Subdit Jatan Ras Polda Sumatera Selatan. Keduanya ditangkap di Desa Sukarame, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim. Joni Indra dan rekannya Santos ditangkap bersama barang bukti 2 pucuk senjata api rakitan laras pendek jenis revolver serta 1 pucuk senjata api rakitan laras panjang. Selain senjata api rakitan, polisi menemukan 31 butir amunisi aktif, terdiri dari 22 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 4 butir amunisi kaliber 9 mm, 3 butir amunisi kaliber 7,62 mm, serta 2 butir amunisi kaliber 7,42 mm. Dari hasil pemeriksaan sementara, diketahui pelaku bernama Joni Indra merupakan bandar sabu. Bahkan salah satu senpira didapatnya dari tukang barang dengan sabu. Joni Indra mengaku senjata api rakitan ini digunakan untuk menagih hutang sabu yang belum membayar. Senpira jenis revolver dibelinya seharga Rp2.500.000. Sementara itu amunisi dibeli seharga Rp30.000. Sedangkan senpira laras panjang didapat dengan cara barter dengan sabu seharga Rp1.800.000. Ini senpira yang laras pendek ini berapa belinya, Kak? 2,5 juta. 2,5 juta bersama pelurunya. Ya, terus kalau untuk pelurunya berapa belinya, Kak? Kalau yang panjang 30.000. 30.000. Bawaan. Terus untuk senjata rakitan yang panjang, laras panjang, Kak? Saat penggerebekan selain senpira, polisi juga mendapati narkoba jenis sabu. Sabu seberat 3,85 gram. Sabu tersebut ditemukan bersama alat hisap atau bong, timbangan digital, serta puluhan klip plastik berwarna putih. Jadi pada saat melakukan penangkapan upaya paksa yang dilakukan oleh Jatan Ras, khususnya di unit 2, terdapat ada, mungkin rekan-rekan perlu ketahui, ada sabu, ya, sabu dengan berat 3,85. Pelaku terancam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sedangkan barang bukti sabu diserahkan proses hukumnya ke Direktorat Narkoba Polda Sumatera Selatan untuk ditindaklanjuti. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Yonusmir, sampai jumpa. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru, Lebih keren. dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di
iNews. Galian drainase di Muara Enim bahayakan pengendara. Pelanggar lalu lintas di Oku ditilang vaksin. Penemuan jamur unik di Ogan Ilir gegerkan warga. Selamat pagi, selain 3 cuplikan berita utama tadi, sejumlah informasi penting lainnya telah disiapkan tim iNews Sumsel edisi hari ini Selasa 30 November 2021. Saya Romi Afriansa, ini iNews Sumsel selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, warga yang akan menuju ke arah Dusun Muara Enim, Kelurahan Muara Enim, tepatnya di perlintasan rel kereta Jalan Jenderal Sudirman harus ekstra hati-hati. Pasalnya penggalian lahan, pengerjaan drainase di kedua sisi jalan menyebabkan sisa tanah galian yang menumpuk dan licin. Proses pengerjaan drainase pengendali banjir sepanjang 100 meter di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di dekat Taman Stasiun Kereta Api, mengundang perhatian banyak pihak. Proses pengerjaan yang terkesan tidak teratur dan asal-asalan mengakibatkan tanah galian menumpuk hingga mengakibatkan jalan licin. Kondisi ini membuat warga yang akan menuju ke Dusun Muara Enim, terutama kendaraan roda 2, harus ekstra hati-hati. Belum lagi kedua sisi jalan juga langsung dilakukan penggalian tidak bertahap. Selain tumpukan material tanah galian, instalasi yang berada di bawah tanah lokasi galian juga ikut menjadi korbannya. Instalasi pipa milik PT AM dan jaringan optik milik Telkom terputus. Akibat penggalian yang dilakukan menggunakan alat berat ini, akibatnya selain kesulitan melintas, warga juga terpaksa tidak bisa mendapatkan pasokan air bersih karena putusnya jaringan. Camat Muara Enim, Saripudin, mengatakan dirinya berharap pihak ketiga agar memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh proses pengerjaan proyek. Pihak ketiga harus memperhatikan dampak dari pengerjaan proyek yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Ya, harapan kita agar dari pihak ketiganya untuk dapat membenahi kalau ada kerusakan terkait misalnya ada kebocoran pam, dia harus bertanggung jawab terhadap pengerjaan itu. Kemudian kita berharap untuk PPK-nya agar mengawasi secara rutin. Terganggu lah. Terganggu ya. Yo, pengen cepet selesai mangko. Nah, itu benar ya. Apa ya? Pengennya selesai, cepet selesai mangko. Aman ya. Aman ya. Informasi warga, sebuah mobil pengangkut tenda yang terperosok dan kesulitan melintas. Bahkan ada siswa sekolah yang terpeleset akibat licinnya jalan. Dari Muara Enim, Edwinsa Satria, iNews melaporkan. Dari operasi Zebra Musi tahun 2021 yang digelar Satlantas Polres Oku, petugas sengaja memberikan vaksin bagi pengendara yang melanggar lalu lintas. Vaksin ini pun disambut baik oleh para pengendara. Para pengendara ini terjaring razia operasi Zebra Musi oleh petugas Satlantas Polres Oku. Pengendara digiring petugas lantaran belum divaksinasi. Petugas yang telah sengaja menyiapkan tim medis untuk memvaksin mendapat banyak pengendara yang sama sekali belum divaksin dan langsung diarahkan untuk divaksin. Dari giat tersebut, masih banyak yang menolak untuk divaksin dengan cara menghindari petugas dari operasi yang telah dilaksanakan beberapa hari ini. Tercatat ratusan pengendara yang divaksin. Kebijakan ini bertujuan membantu masyarakat yang kesulitan untuk mendapat vaksin. Masyarakat yang terjaring pada operasi tersebut kebanyakan mengaku belum divaksin lantaran kurang informasi serta panjangnya antrian saat vaksin di puskesmas. Para pengendara sendiri mengaku awalnya takut untuk ditilang,
Namun, adanya vaksin tersebut sangat membantu di tengah sulitnya untuk mendapatkan vaksin. Bagus ya, karena kan banyak masyarakat tuh yang masih awam sama namanya vaksin kan. Apalagi kayak di kabupaten kayak gini, mungkin masih banyak yang takut. Bagus sih menurut aku kalau ada langsung kayak gini, jadi bisa secara langsung nyampaikan ke masyarakat. Selama ini kita susah nggak cari vaksin itu, Mbak? Dengan adanya ini terbantu tidak? Lumayan terbantu lah. Iya. Dalam rangka operasi Zebra, ini hari ke-11 ya, tinggal 3 hari lagi. Kenapa, Pak? Yang divaksin ini apa? Yang melanggar atau memang yang belum divaksin atau gimana, Pak? Kita tidak fokuskan kepada yang melanggar, tapi kita mengajak masyarakat yang lewat di jalur sini untuk silakan melakukan vaksin di sini. Sedikitnya 250 orang telah divaksin. Vaksin ditujukan bukan hanya pelanggar yang terjaring razia, namun untuk siapapun yang belum divaksin. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, warga desa yang lokasi tinggalnya berada jauh dari ibu kota Kabupaten Muara Enim dan berada di perbatasan antusias untuk mengikuti vaksinasi massal yang dilaksanakan di desa mereka. Pasalnya mereka kesulitan mencari dan menjangkau lokasi vaksinasi. Warga pun bersedia mengantri lama agar bisa divaksin. Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara melaksanakan vaksinasi di wilayah yang berada jauh dari pusat kota atau di daerah perbatasan antar kabupaten. Dipilihnya daerah yang berada jauh dari pusat kota karena saat ini mereka masih kesulitan mendapatkan vaksin. Selain itu, sertifikat vaksin juga dibutuhkan untuk keperluan banyak hal seperti pengurusan siswa sekolah. Selain menyasar masyarakat umum, vaksin juga diperuntukkan bagi siswa sekolah menengah pertama. Untuk vaksinasi kali ini, Dinas Kesehatan dan BIN menyiapkan setidaknya 1.500 vial. Ada 3 kecamatan terjauh yang menjadi lokasi vaksinasi, yakni Desa Sumber Rahayu, Kecamatan Rambang, kemudian Desa Belimbing, Kecamatan Lubai, dan Desa Prabu Menang, Kecamatan Lubai Ulu. Daerah ini merupakan wilayah yang cukup jauh dari pusat kota kabupaten dan berada di perbatasan kabupaten. Kalau untuk Desa Prabu Menang ini Pak ya, Kecamatan Lubai sangat antusias Pak. Soal ini karena vaksin ini banyak digunakan. Kedua yang lain-lainnya juga Pak, anak sekolah, yang lainnya juga memang digunakan. Saat ini wajib bagi masyarakat untuk vaksin. Itulah kami bersama Prabu Menang ini antusias untuk mengadakan vaksin ini Pak. Kenapa Om? Tahun baru sekarang divaksin? Kendalanya masalah jalan, cepat, jauh Pak? Jauh. Jadi selama ini memang jadi sulit untuk dapat vaksin Pak ya? Sulit. Jadi diadakan di sini terbantu kita Pak? Alhamdulillah terbantu. Masyarakat dan pihak pemerintah desa berharap ke depan akan ada lagi pelaksanaan vaksin oleh pemerintah di daerah mereka yang berada jauh dari kota. Pasalnya, selama ini mereka kesulitan menempuh jarak lokasi vaksinasi yang terlalu jauh. Kabupaten Muara Enim menargetkan 70% masyarakatnya telah divaksin pertengahan Desember nanti. Dari Muara Enim, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami akan segera kembali dengan informasi. Pemkab Pali terus melakukan pembangunan infrastruktur. Pandemi COVID-19 mendorong kita untuk melakukan perubahan perilaku dan beradaptasi dengan kebiasaan baru. Penurunan kasus bukan berarti kita sudah bebas dari COVID-19. Kewaspadaan harus terus ditingkatkan, karena menuntaskan pandemi jadi tanggung jawab kita bersama. Provinsi Sumatera Selatan kembali mengirimkan bantuan oksigen ke daerah yang lonjakan kasus COVID-19 cukup tinggi. Di
disiplin protokol kesehatan dan vaksinasi COVID-19 adalah ikhtiar kita bersama. Lindungi diri dan orang sekitarmu dengan tetap disiplin protokol kesehatan dan segera lakukan vaksinasi COVID-19. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemirsa, pemerintah Kabupaten Pali terus melakukan pembangunan infrastruktur di segala bidang untuk mengejar ketertinggalan dan meningkatnya perekonomian masyarakat. Di antaranya pembangunan jembatan Sumberjo yang terbukti membantu meningkatkan perekonomian warga. Pembangunan jembatan Sumberjo Kelurahan Talang Ubi Utara, Kecamatan Talang Ubi, yang juga merupakan jalan lingkar penghubung ke Kelurahan Handayani Mulia, mendapat dukungan warga setempat. Dibangunnya jembatan ini mempermudah akses beraktivitas masyarakat setelah sebelumnya sulit dilalui masyarakat untuk membawa hasil pertanian. Padahal mayoritas masyarakat setempat berprofesi sebagai petani. Jembatan yang dibangun menggunakan sumber dana dari APBD Kabupaten Pali menelan dana 6 miliar lebih ini terlihat begitu kokoh. Meskipun pembangunan mencapai 90%, namun jembatan sudah dapat digunakan. Warga Kabupaten Pali memuji pembangunan jembatan ini. Mereka mengatakan pembangunan ini sangat baik dan membantu melancarkan aktivitas transportasi mereka. Nyaman, lemak, baik, cepat bermotor. Cepat sekarang ya? Iya. Terbantu dengan jembatan ini? Iya. Bagus. Kita lewat di sini gimana nih? Bagus. Bagus ya? Bagus ya. Lancar ya? Lancar. Oke, terbantu dengan jembatan ini? Terbantu, sangat terbantu. Sangat terbantu. Meskipun Kabupaten Pali saat ini sedang dilanda defisit anggaran, namun masih tetap meningkatkan pembangunan demi kepentingan masyarakat. Dari Pali, Bisron Silvana, iNews melaporkan. Sementara itu, untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, tim gabungan TNI, Polri, BPBD Oki, dan Manggala Agni menggelar latihan bersama penanganan karhutla. Simulasi dilakukan melakukan pemadaman kebakaran lahan serta menangkap pelaku pembakar lahan. Latihan bersama penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta simulasi penanganan bagi oknum tak bertanggung jawab yang dengan sengaja membakar lahan diselenggarakan oleh TNI Kodim 0402 Oki OI.
Latihan bersama tersebut melibatkan TNI, Polri, BPBD Oki, dan Manggala Agni. Pasalnya, meski saat ini pada musim hujan, namun potensi kebakaran lahan tetap bisa terjadi. Rangkaian simulasi dilakukan dimulai dari sosialisasi petugas untuk melakukan himbauan larangan membakar hutan saat membuka lahan hingga ke pelosok desa. Himbauan tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dampak negatifnya sangat besar. Selanjutnya simulasi digelar oleh pemadam petugas gabungan saat api yang berkobar. Setelah pemadaman berhasil dilakukan, berikutnya petugas meringkus pelaku pembakar lahan untuk diproses hukum. Kita tidak bisa memprediksi itu musim hujan atau tidaknya. Kebakaran itu bisa terjadi di mana saja. Karena alam ya bisa saja hujan, tahu-tahu ada tempat yang kering ya juga bisa terbakar. Kalau kesulitan itu mungkin karena gambutnya terlalu dalam, terus jangkauannya jauh, terus mungkin dari sumber air. Semua pihak diharapkan bersinergi untuk tetap menjaga alam dengan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Kebakaran lahan didominasi terjadi karena jahil oknum tak bertanggung jawab. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Samantha Tiffany Hermanderu resmi dilantik sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Provinsi Sumatera Selatan untuk periode masa bakti 2021-2025. Pelantikan ini sendiri dihadiri langsung oleh Ketua Umum Kormi Pusat, Hayono Isman. Ketua Umum Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Pusat, Hayono Isman, melantik langsung Samantha Tiffany Hermanderu sebagai Ketua Umum Kormi Provinsi Sumatera Selatan. Samantha Tiffany sendiri ini akan menahkodai Kormi Sumsel untuk periode masa bakti 2021-2025. Gubernur Sumsel Hermanderu berharap dengan terbentuknya pengurusan Kormi Sumsel ini nantinya akan lebih banyak lagi masyarakat yang ikut bergabung dalam Kormi. Selain itu, Hermanderu juga berharap Kormi Sumsel segera mempersiapkan diri menyambut penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi Nasional ke-6 tahun 2021 nanti. Ketua Umum Kormi Sumsel Samantha Tiffany mengakui pasca dilantik ia langsung bergerak cepat mempersiapkan diri untuk menyambut ajang Pornas tahun depan. Setelah dilantik ini makin percaya diri dalam mempersiapkan Sumatera Selatan sebagai tuan rumah Pornas ke-6 pada Juni 2022. Kalau kita melihat situasi pandemi yang sudah semakin melandai ini, saya optimis hampir semua cabang olahraga di Kormi ini bisa ikut serta dalam acara Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat. Kami siap mengibarkan bendera Kormi di seluruh penjuru Sumatera Selatan. Iya, jadi kita dalam mensukseskan Fornas ini, kita juga ini kan Kormi ini kan organisasi untuk mencari prestasi dan kebahagiaan. Jadi kita harus dan mungkin nanti pemenang dari mencetak prestasi dapat menjadi instruktur bagi Kormi sendiri, organisasi dalam Kormi sendiri. Kemungkinan besar nanti akan ada sebanyak 65 cabur yang dipertandingkan di ajang Pornas. Di kepengurusan Kormi Sumsel periode 2021-2025 ini cukup ramping. Pasalnya, kepengurusan Kormi Sumsel hanya diisi oleh sebanyak 58 orang yang terpilih. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Penemuan jamur unik di Ogan Ilir gegerkan warga. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews.
Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Yang lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemirsa, rumah milik Junaidi dan Nurmala, warga Dusun 2, Desa Lubuk Amplas, Kabupaten Muara Enim, ramai didatangi warga. Mereka beramai-ramai datang karena di samping rumah keluarga ini tumbuh bunga bangkai. Tanaman yang merupakan salah satu tanaman unik ini pertama kali diketahui oleh sang suami. Awalnya, sang istri merasa mencium aroma tidak sedap seperti aroma bangkai binatang. Karena penasaran, sang suami mencoba mencari sumber aroma tidak sedap tersebut. Awalnya, Junaidi mencari di belakang rumah. Setelah mencoba mencari di samping rumah dan membolak-balik kayu yang ada di samping rumah di dekat pagar, Junaidi merasa ada yang berbeda dari tanaman yang tidak pernah ditanam sebelumnya. Lalu saat sore hari, bunga tersebut mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Setelah bercerita kepada tetangganya, barulah diketahui kalau tanaman tersebut merupakan bunga langka, yakni bunga bangkai. Keesokan harinya, banyak yang datang untuk melihat langsung tanaman langka tersebut. Tanaman yang tingginya baru sekitar 40 cm mengeluarkan bau, namun saat sore hari aromanya lebih menyengat. Ambil beras, ada bau bangkai. Jadi menyuruhlah ini bapaknya bersih-bersih samping sini. No, dak kate apa bangkai ayam, dak kate. Tikus ya. Kate, tapi lalat banyak kan bau busuk. Pas itu kata bapaknya, kalau bunga ini yang bau. Pasti jingok ionian bau. Bunga itu yang bau. Untuk sementara, tanaman akan tetap dibiarkan untuk sementara waktu. Bunga bangkai akan layu dan mati dalam beberapa hari. Dari Muara Enim, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Desa Lubuk Keliat, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir dihebohkan dengan penemuan jamur unik berbentuk bunga mawar yang tumbuh besar di belakang rumahnya. Jamur tersebut akan dipelihara karena berkemungkinan akan terus membesar. Seorang warga di Desa Lubuk Keliat, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, dikagetkan dengan penemuan jamur unik yang mirip dengan bunga mawar yang tumbuh besar dan subur di belakang rumahnya. Uniknya, jamur ini menyerupai bunga mawar, yakni berlapis-lapis. Menurut Rita, penemuan itu asal mulanya ditemukan oleh suaminya yang menceritakan kepada dirinya jika ada jamur besar di kebun di belakang rumahnya. Karena penasaran, Rita pun langsung pergi ke kebun untuk melihat jamur, kemudian mengambilnya. Karena jamur tersebut sangat langka dan unik, diakui Rita. Pada malam hari sebelum menemukan jamur, suaminya bermimpi jika kuku tangannya memanjang dengan sendirinya. Pagi harinya, ketika ke kebun, ia menemukan jamur tersebut. Suami saya yang bilang bahwa ada jamur berlapis-lapis aneh, ajaib.
unik seperti mawar. Langsung saya ke belakang, aku ambil ini. Caranya nak diapa? Dirawat kalau bisa, karena unik supaya agar bisa besar tumbuh. Masih ini ada tumbuh, masih bisa membesar ini. Rita dan suami berencana akan memelihara jamur ini karena dilihat sepertinya jamur akan terus membesar. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebound hanya di iNews.